Dia ini udah 8 bulan gak upload, guys. Dia apa-apa dia diculik. Apa ini konspirasi teori? Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang YouTuber dari Korea Selatan yang mempunyai sedikit kontroversi. Tapi bukan masalah sponsorship, tapi beda lagi. Gara-gara dia menipu banyak orang dan dia ngomong kasar ke para viewersnya. Dan ada satu lagi nih YouTuber mukbang, dan dia udah lama banget gak upload, udah sekitar hampir 8 bulan. Terus orang-orang langsung menanyakan, what happened? Dimana keberadaan dia? Kok tiba-tiba hilang? Apakah jangan-jangan dia diculik gitu kan? Oh my god. So, kalau kalian penasaran gimana ceritanya, jangan lupa untuk klik like, komen, yang paling subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak tinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama kita bahas dulu nih YouTuber dari Korea Selatan dari channelnya Bans Channel gimana bacanya, atau nama aslinya itu Jong Mansu. Nah, dia ini merupakan salah satu YouTuber mukbang streamer gitu di Korea Selatan yang terkenal sudah lama banget. Dan dia ini memiliki lebih dari 3 juta subscriber, tapi dulu terus hilang gitu, 1,5 jutanya hilang, terus sekarang sisa 2 jutaan gitu gara-gara masalah ini. Nah, dia ini dikenal gara-gara makannya yang banyak, tapi badannya tuh tetap fit. Karena dia emang kesehariannya dia olahraga 6 jam sehari atau bahkan lebih untuk tetap badannya tuh supaya bugar dan tetap six pack gitu loh guys. Terus apa sih yang terjadi, masalah apa gitu kan? Karena emang dasarnya dia tuh orang yang baik, sopan, rendah hati, terus kayak ramah sama semua orang. Makanya orang-orang di sana tuh kayak jatuh cinta sama dia. Nah, dia memulai YouTube-nya dan dia semakin terkenal. Dan akhirnya dia banyak kan diundang ke acara variety show untuk kayak diwawancarai seputar kesehatan, pola makan, gimana cara makan banyak tapi tetap bisa keep badan lo supaya tetap cucok miong gitu loh. Dan pada akhirnya dia juga memiliki perusahaan, restoran sendiri gitu kan. Jadi dia benar-benar menjadi orang yang sukses. Nah, disinilah masalah tuh terjadi ketika kita semakin terkenal. Nah, masalahnya nih bermula ketika dia nih baru memulai bisnis dia, kayak bisnis suplemen makanan gitu, dimana dia bisa dibilang menipu para konsumennya. Karena di situ dia menyebutkan bahwa dia mengalami penurunan berat badan itu gara-gara makan itu suplemen. Padahal itu gak benar sama sekali. Seperti yang kita tahu, di samping pola makan dia yang sangat banyak, dia tuh juga berolahraga kayak 6 jam sehari, bahkan bisa lebih untuk tetap keep badan yang sehat dan kayak kurus. Karena masalah itu, dia kayak dijatuhi hukuman 6 bulan penjara gara-gara telah menipu konsumen dengan mengiklankan produk yang memberikan efek palsu untuk mengurangi lemak tubuh. Terus dia ngeklaim bahwa dia tuh gak tahu apa-apa gara-gara ini pertama kali dia memulai bisnisnya. Aku pikir setelah kejadian ini dia bakal menyesal, kayak minta maaf gitu kan. Tapi ternyata enggak, dia menjadi orang yang kayak aneh, terus berpelakuan buruk gitu loh. Lalu dia nge-upload konten YouTube-nya sebagai season 2, dan dia mengatakan bahwa video dia yang season 1 sebelumnya itu bukan dia yang sebenarnya. Nah, dia akan nunjukin kepada penonton siapa dia yang sebenarnya di belakang kamera. Nah, salah satu yang cukup kontroversial di mana di salah satu videonya ini si Bans ini kan lagi menyiapkan beberapa makanan. Salah satunya ini adalah Gopne Chicken, di mana Gopne Chicken ini menggandeng EXO sebagai modelnya. Lalu Bans pun memakan makanannya satu persatu yang udah disiapkan. Namun saat makan nasi manga yang merupakan makanan khas Xiumin di Gopne Chicken ini, si netizen ini mulai ngata-ngatain gitulah, kayak mengomentari tentang si Xiumin ini. Bukannya ngebelain, si Bas ini malah menampilkan fotonya Xiumin di layar YouTube-nya, terus nyuruh orang-orang tuh kayak yaudah katain aja, hujat aja gitu kan. 내가 먹으니까 님들이 그렇게 욕을 하지. 욕 한번 해봐 님들. 욕 한번 할 수 있으면 해봐 한번. 나 채팅창 옆에 아이디 다 깔 거니까 님들 한번 욕해봐 한번. 이거 나 지금 망고치밥 먹는다고 욕하고 있을 분들 계시면은 속상해. Nah, di sini netizen tuh kayak akhirnya kesel gara-gara si Bas nampilin foto Xiumin, akhirnya Xiumin menjadi kayak hujatan netizen gitu. Karena dia mendapatkan hujatan dari netizen di sana, akhirnya dia mulai menonaktifkan komentar YouTube-nya
dan dia mulai ngebuat konten YouTube ASMR. Terus di video itu dia ngasih subtitle bahasa Inggris sehingga dia bisa mengumpulkan penonton dari luar negeri yang nggak tahu kasus dia. 자, 님들 반갑습니다. 오늘 먹을 거는 중국집에서 이렇게 짜장면, 짬뽕, 탕수육 간단하게 시켰고요. 왜 이렇게 시켰냐면 오늘 제가 드디어 졸업을 했어요. 대학교 졸업을. Nah di sini akhirnya netizen di Korea sana itu mulai marah kayak, wah lo nggak peduli tentang kita dan lo mulai mencari penonton dari luar negeri untuk mendapatkan uang. Kayak wow, hebat banget, masa lo di sini belum lo kelarin tapi lo udah nyari duit dari orang lain tuh kayak ih. Akhirnya setelah dia mendapatkan desakan, tekanan dari orang-orang netizen di sana, akhirnya dia streaming melakukan video permintaan maafan karena dia udah berkelakuan buruk dan dia sangat menyesal karena udah melakukan ini. Dan dia rela melakukan apa aja untuk kita maafin dia. Dan dia benar-benar sangat minta maaf karena dia benar-benar nunduk sampai ke tanah gitu. Yang berarti dia benar-benar serius untuk minta maaf. Nah apapun itu, semua orang pernah punya masa lalu, semua orang pernah membuat kesalahan. Dan sepertinya dia udah move on dan dia udah menikah guys. Jadi ya. Mungkin dari kalian ada yang gak peduli soal kasus ini gara-gara yalah produknya kan dari Korea, gue juga ngaruh. Yang penting gue nonton, gue seneng. Tapi guys, kasus ini tuh bener-bener menjadi concern banget di Korea Selatan karena yang namanya konsumen tuh bener-bener dilindungi banget. Makanya hal-hal ini tuh serius. Ya aku menghargai pendapat kalian dan kalian harus pun menghargai aturan di Korea Selatan dan pendapat-pendapat orang lain gitu. Nah lalu ada lagi nih Sio ASMR. Siapa yang di sini tahu Sio yang ganteng, imut, yang ya emang lucu aja sih, kayak sedep aja dipandang wajah dia gitu kan. Nah dia juga ada sedikit masalah sih, tapi nggak separah kayak Hamzi, Suyang, Fume gitu-gitulah. Dan aku percaya apa yang Sio lakukan ini kayak bener dan tulus gitu kan. Lalu aku sudah Google tentang dirinya, tentang skandal iklan ini dan cara dia meminta maaf. Nah akhirnya dia terbuktikan ngeposting di tab komunitas YouTube-nya, dia minta maaf yang dia translate menjadi 7 bahasa yang berbeda. Nah intinya di postingan permintaan maafannya itu dia benar-benar nggak tahu kalau ada aturan baru dan dia sangat-sangat menyesal. Ya walaupun dia telat minta maaf ya karena dia benar-benar memikirkan hal ini matang-matang sehingga akhirnya dia minta maaf. Ya aku hargai sih keputusan ini, yang penting dia berani jujur dan mengakui kesalahan dia. Nah video yang tentang skandal iklan ini yang dia upload Desember lalu, sebenarnya dia tuh nggak berbohong kalau dia tuh benar-benar membayar makanannya. Karena di video itu dia mencantumkan harga setiap makanannya. 안녕하세요, 시오입니다. 오늘은 짜잔! Nah, nggak seperti YouTuber-YouTuber lain yang mengatakan bahwa iya aku membeli makanan ini dengan uangku sendiri. Kan padahal enggak. Udah segitu aja tentang masalah YouTuber Korea Selatan sana. Dan sekarang kita beralih YouTuber mukbang sih. Tapi nggak nyambung sih, dia bukan dari Korea Selatan. Tapi nggak apa-apa, aku masukin aja supaya nambah-nambahin durasi. Nah, YouTuber ini namanya Hazelnut Crush ASMR atau nama aslinya nih si Tina. Nah dia ini udah 8 bulan gak upload guys. Bahkan di sosial medianya, di Instagram, Twitter, Facebook, itu dia bener-bener gak upload sama sekali, gak posting tentang updatean dia terbaru. Nah dia terakhir upload nih bulan Januari ya, jadi udah lama banget. Terus orang-orang tuh mulai menanyakan keberadaannya. Aduh, kemana dia? Apa-apa dia diculik? Apa ini konspirasi teori? Enggak. Jangan terlalu kesana. Lalu apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, orang-orang nih mulai banyak yang berpendapat. Kayaknya dia udah nggak bikin video lagi karena tentang masalah kesehatan dia.
Karena di video itu dia tuh kebanyakan makan makanan yang manis gitu loh. Hampir semua video tuh makan coklat. Jadi ya bisa aja ini dia mungkin diabetes kali ya. Ya I don't know. Ya apapun itu aku harap dia baik-baik aja dan nggak terjadi apa-apa. Semoga dia segera comeback gitu. Terus gimana guys menurut kalian apa yang terjadi? Komen di bawah. Oke guys, jadi segitu aja tentang masalah-masalah YouTuber mukbang di luar sana. So kalau kalian ada ide, saran, kritik boleh banget komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian ada masukan lain atau pendapat lain juga komen di bawah. Dan thank you so much for watching and I'll see you in next video. Bye.